Betapa enaknya orang yang melakukan judi online karena sudah pasti nanti akan diberikan bansos oleh pemerintah. Ini bagi saya bukan memberikan solusi yang terbaik, justru akan membuat orang yang pecandu judi online itu akan menggampangkan, toh nanti anak istrinya akan mendapatkan bansos gitu. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, sungguh nikmat hidup sebagai orang Indonesia itu. Betapa tidak nikmat kalah judi online langsung diberikan bansos. Ini luar biasa. Dalam satu titik pemerintah ini terlihat sangat mulia, peduli dengan korban judi online. Tapi bagi saya kemuliaan ini aneh bin ajaib. Apa harus seperti ini penyelesaian judi online? Betapa enaknya orang yang melakukan judi online karena sudah pasti nanti akan diberikan bansos oleh pemerintah. Ini bagi saya bukan memberikan solusi yang terbaik, justru akan membuat orang yang pecandu judi online itu akan menggampangkan, toh nanti anak istrinya akan mendapatkan bansos gitu. Sahabat Indonesia, judi online ini merupakan kegagalan dari Presiden Jokowi yang tidak mampu selama hampir 10 tahun ini membereskan, menutup judi online di Indonesia. Saya ingat setahun yang lalu pada saat Mas Budi Aris Setiaji jadikan Menteri Kominfo, katanya janji awalnya akan menutup situs judi online. Kenyataannya judi online tetap marak. Katanya sudah memblokir 5.000-an rekening atau situs, tapi tidak bisa ditutup juga judi online. Saya melihat keseriusan pemerintah ini agak saya pertanyakan. Meskipun sekarang sudah ada keputusan Presiden membentuk Satgas Judi Online, Kepres nomor 21 tahun 2024, di mana ketua Satgasnya dipegang oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto, wakilnya Menko PMK, dan ada di situ ada Menkominfo, ada Kapolri dan sebagainya. Pertanyaannya kok baru sekarang? Baru sekarang ramai setelah Pilpres. Kenapa nggak sebelum Pilpres kemarin? Ini pertanyaan yang mendasar karena dengar-dengar cerita judi online ini juga menyasar kemana-mana. Oknum-oknum aparat juga konon terlibat menjadi backing. Sampai sekarang tidak pernah terungkap. Dulu ada sindikasi 303 misalkan, yang dipegang oleh Verdi Sambo waktu itu. Tapi hasilnya seperti apa? Tidak ada. Jadi suara-suara di masyarakat akan semakin terus marak karena pemerintah terlihat tidak serius untuk pemberantasan judi online. Menurut saya karena ini bentuknya online dengan fasilitas internet, saya kira mudah sekali Menkominfo untuk memblokir ini. Meskipun katanya servernya ada di luar negeri atau bandarnya ada di luar negeri, ditutup situsnya selesai. Ini memacik banyak masalah-masalah sosial. Kita ingat ada peristiwa yang tragis. Seorang polwan membakar suaminya di Mojokerto gara-gara suaminya kecanduan judi online. Ada juga seorang oknum yang berhutang sekian ratus juta karena judi online. Banyak sekali yang tidak terendus oleh media. Ini sudah masif dan saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Menko Polhukam
bahwa para pemain judi online ini sebagian besar adalah kelompok menengah ke bawah. Mereka bermain 100.000, 200.000 per hari dan mereka bermimpi akan mendapatkan jackpot, dapat sekian ratus juta. Jadi mimpi itu tidak akan pernah menjadi kenyataan dan terus akan candu, menjadi adiktif, itu ketagihan terus, penasaran terus. Dan ini sebetulnya bukan barang baru masalah judi online. Jadi kalau pemerintah serius, tidak perlu dibentuk satgas apapun lah, toh itu di atas kertas. Terus kan sudah ada polisi. Tugas pokok kepolisian salah satunya adalah memberantas penyakit masyarakat termasuk perjudian ini. Polisi tinggal koordinasi dengan Menkominfo karena ini online gitu. Jadi saya bingung kenapa baru sekarang gitu. Pada saat 3 bulan atau 4 bulan lagi Pak Jokowi mau lengser baru dibentuk satgas judi online. Jadi bagi saya terlambat. Kenapa enggak dari dulu-dulu itu? Apalagi ditambah dengan solusi yang diberikan oleh Menko PMK Muhadjir Effendi bahwa korban judi online akan diberikan bansos. Ini tambah menggelikan lagi. Harusnya penyakit sosial ini juga diselesaikan secara integratif, komprehensif, melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan penyadaran dan beberapa instansi-instansi yang beberapa orang juga terlibat, termasuk oknum-oknum TNI, oknum-oknum Polri yang terlibat di pemain judi online. Dan rata-rata oknum-oknum TNI maupun Polri yang bermain judi online ini ya di level yang bawah. Kebutuhan ekonomi sangat berat, harga-harga mumbung tinggi, mereka selalu mengharapkan jalan pintas dengan judi online ini. Dan itu penyakit masyarakat yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan bansos. Jadi ini menjadi perenungan kita bersama. Mengapa masyarakat Indonesia begitu tergila-gila ketagihan dengan judi online? Dan mengapa negara dalam hal ini pemerintah begitu lambat, begitu selalu kalah cepat larinya dengan para bandar-bandar judi online ini? Atau jangan-jangan memang sengaja dibiarkan? Jangan-jangan memang ada kontribusi bagi oknum-oknum pejabat penegak hukum sehingga judi online ini merajalela, tidak tersentuh karena mereka merasa sudah memberikan jatah preman kepada oknum-oknum pejabat. Jadi sekali lagi saya agak sedikit heran dengan cara penyelesaian pemerintah ini. Yang pertama diberikan bansos. Ini penyelesaian yang sangat artifisial dan aneh, tidak logis. Dan ini tidak mungkin menyembuhkan penyakit kecanduan judi online ini sendiri. Yang berikutnya, kenapa baru sekarang? Sekian bulan lagi pemerintahan ini berganti, baru ribut-ribut dibentuk Satgas Judi Online. Kenapa enggak dari dulu? Terus kenapa juga harusnya ini tugas utama polisi untuk memberantas penyakit masyarakat? Kenapa itu tidak dilakukan? Jadi masih banyak ruang pertanyaan yang harus dijawab oleh para penyelenggara negara terkait judi online ini. Tapi juga jangan memberikan solusi yang menurut saya terkesan mulia tapi aneh, diberikan bansos gitu. Terus nanti lebih pragmatis lagi menjelang pilkada ada suara-suara udah korban judi online diberikan BLT, bantuan langsung tunai. Ya diterima oleh mereka, dipakai judi online lagi. Jadi kita tidak pernah menyelesaikan masalah itu di akarnya, selalu di atas permukaan, dan itu akan berpotensi akan tumbuh kembali, dipangkas di atas, tumbuh kembali, dan sengaja dipelihara ini judi online ini karena mungkin ada beberapa kelompok yang diuntungkan dengan keberadaan judi online ilegal ini.
Ya, saya tidak tahu, saya tidak menuduh siapa-siapa karena bagi saya aneh aja seorang negara yang besar seperti Indonesia dengan infrastruktur teknologi informasi yang canggih katanya tidak bisa menghadang laju judi online. Kenapa 10 tahun ini tidak diberantas? Mengapa baru 4 bulan menjelang lengser baru sibuk-sibuk memberantas judi online setelah Pilpres? Mengapa kemarin sebelum Pilpres tidak? Ini banyak pertanyaan dan akhirnya kita masyarakat ini menciptakan persepsi yang bermacam-macam. Dan ini jangan disalahkan rakyat kalau membangun persepsi seperti itu karena kita melihat realitanya bahwa pemerintah tidak terlalu serius melakukan tugasnya untuk memberantas penyakit masyarakat yang sangat mempunyai dampak atau implikasi sosial yang sangat luar biasa, yaitu judi online. Saya berharap ke depan pemerintah lebih cerdas lagi untuk membangun solusi dan membersihkan penyakit masyarakat. Harus ada ketegasan dari pimpinan tertinggi, ya, harus ada willing, niat untuk memberantas judi online itu. Kalau willing, will-nya, niatnya nggak ada, atau bahkan mungkin dimanfaatkan untuk mengumpulkan dana untuk kepentingan politik tertentu, ya tidak akan selesai. Jadi rakyat ini hanya sederhana yang diinginkan. Pemerintah menyelesaikan masalah dengan serius, bukan dengan cara yang pencitraan yang terkesan aneh. Jadi penyakit masyarakat judi online diberikan bansos. Bansosnya dari mana? Uang negara, diambil dari APBN kita. Nah, ini sampai kapan? Pemerintah Jokowi sudah hampir selesai. Hanya 3 bulan, 4 bulan, atau sekedar hanya ingin meninggalkan citra sebelum lengser gitu, memberikan bansos. Apakah ini uangnya presiden? Tidak, uang rakyat, uang negara, dari APBN juga. Mengapa tidak politik gentong babi waktu Pilpres itu dikumpulkan untuk melakukan pencegahan secara teknologi untuk memberantas bandar-bandar judi online dengan menghantam beberapa server yang ada, kerjasama dengan Interpol mungkin. Tapi ini yang terjadi, selalu ada ruang untuk bertanya dan kita bingung dengan cara pemerintah menyelesaikan suatu masalah ini. Terakhir, tetap sebagai warga bangsa saya berharap, meskipun sedikit optimisme saya, Satgas yang dipimpin Pak Hadi Cahyanto ini bisa berkiprah dengan baik dan tidak sekedar menyelesaikan masalah secara artifisial. Tidak menyelesaikan masalah hanya di permukaan tapi tidak membongkar secara keseluruhan. Dan kalau itu terjadi, jangan harap judi online ini akan berhenti di bumi Indonesia. Apalagi terkesan ada kelompok-kelompok tertentu yang konon juga menikmati hasil dari setoran para bandar judi online. Apakah itu benar? Ya, kita tidak tahu. Ini bisik-bisik yang mengemuka di ruang publik. Baiklah sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti opini Rudy terkait dengan pemberian bansos untuk korban judi online. Saya sependapat judi online harus dihapuskan, tapi marilah memberikan solusi yang lebih cerdas, bukan sekedar hanya pencitraan dan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Itu saja concern saya pada kesempatan ini. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia bermartabat. Saya Rudy S. Kamri.